Bapak Ibu, mari kita datang dengan hati yang bersyukur. Amin. Kita menyembah nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, tundukkan kepalamu, kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang bulan, sepanjang minggu, semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan kami, anak-anak, orang tua kami, pekerjaan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami gak takut menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Dan sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan pada hari ini. Turut bungkus setiap sudut kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah dengan kuasa darah Yesus. Biar kasih-Mu saja Tuhan yang menaungi setiap kami. Dan kami siap Tuhan untuk mulai ibadah kami dengan hati bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami percaya Engkau yang sanggup buka jalan buat setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah nama Tuhan Bapak Ibu. Engkaulah setia
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh firman-Mu menegur kami pagi hari ini, mengingatkan kami semua bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Hari ini kami ada di tempat ini untuk menggenapkan firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berikan kesehatan bagi kami. Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Tuhan berikan nafas kehidupan bagi kami. Nafas adalah pertanda bahwa kehidupan Engkau masih memberikan bagi kami. Kesempatan hari ini kami boleh menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Kami buka tangan kami kepadamu, karena segala sesuatu yang Engkau bentuk dalam hidup kami adalah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
dengan segenap hati, dengan penuh iman kami percaya janji-Mu iya dan amin pasti digenapi bagi setiap kami. Hari ini kami mau bersuka cita, kami meluapkan rasa ucapan syukur kami lewat pujian kami, lewat tarian kami, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama semua katakan amin. Katakan ke kanan kiri bilang bersuka citalah. Cuma kita mulai nama Tuhan yuk. Kita tepuk tangan sama. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan
kembali. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Pada hamba-hambanya kami persilakan untuk doa berkat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang belum menerima amplop persembahan bisa mengangkat tangan agar dapat dilayani. Bila sudah semua, kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami kembali di rumah-Mu ya Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kau sudah memberkati kesehatan kami, Kau sudah memberkati pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami ya Tuhan. Kau sudah menyertai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami selalu mengucap syukur ya Tuhan karena Kau begitu baik kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajar ya Tuhan, kami selalu mengucap syukur ya Tuhan. Apapun situasi, kondisi kehidupan kami saat ini ya Tuhan, kami tetap berkata Kau adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, tiba waktunya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini ya Tuhan bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan anak-Mu yang memberi ya Tuhan. Kau berkati semua pekerjaannya, semua apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil ya Tuhan. Tuhan Yesus, apabila Tuhan ada di antara kami Tuhan yang belum bisa memberi, kiranya Tuhan Yesus memberkati lebih-lebih lagi ya Tuhan, agar di minggu depan kami semua bisa memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan pelayanan anak-Mu ya Tuhan, agar semakin hari kami semakin baik dan semakin mencintai Engkau. Kami memberi ya Tuhan persembahan ini hanya dalam satu nama yang kami percaya, nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sambil kita naikkan pujian ini kepada Tuhan, ya Bapa yang baik bagi setiap kita. Yeah. Senantiasa Tuhan membalas berlipat kali ganda bagi setiap kita. Kita dengarkan info Bethlehem sepekan.
Ibu saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 2 Februari 2025. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, dan 5 sore akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta James Tony Aritona. Semua sesi ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah akan dilayani oleh worship leader Bapak Heris dan Ibu Ismayani. Bagi yang memiliki anak-anak, dapat mengikut sertakan anaknya pada ibadah sekolah minggu pada setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan 11 siang. Kami mengundang seluruh anak muda untuk dapat mengikuti ibadah youth pada setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan bersukacita di dalam Tuhan. Kelas pemuritan hidup baru akan dimulai pada 9 Februari 2025 dan kelas akan diadakan pada setiap hari Minggu pukul 1 siang. Bagi yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Saudari Irma. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Esron Sinambela. Saya rindu mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk ikut kelas SMK ini. Saya murid Kristus. SMK ini sangat bagus Bapak Ibu, karena disinilah kita diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Endingnya nanti kita akan ada retreat encounter. Melalui retreat encounter ini, disitulah kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya merasakannya karena saya sudah pernah ikut SMK ini. Dan saya banyak perubahan melalui SMK ini, terutama di dalam hal karakter. Dulu sayanya temperamen Bapak Ibu, tetapi sekarang saya banyak berubah. Saya bisa menerima orang lain apa adanya, tidak mudah tersinggung, dan yang lebih terpenting adalah kita bisa mengampuni orang lain. Seperti firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 14-15, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Penting sangat Bapak Ibu kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain, karena kita sudah mengalami kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah pengalaman pribadi saya. Mungkin pengalaman pribadi Bapak Ibu berbeda dengan saya. Untuk itu saya yakin melalui kelas SMK ini kehidupan Bapak Ibu pasti diubahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Mari ikutilah kegiatan donor darah yang akan diadakan pada hari Sabtu 1 Februari 2025 mulai pukul 10 pagi sampai 2 siang. Berikut kami sampaikan info Komsel Gereja. Komsel Dewasa Muda diadakan pada setiap hari Senin pukul 19.30. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pelayan Tuhan untuk dapat mengikuti doa puasa pada setiap hari Jumat. Berikut kami sampaikan info persepuluhan gereja. Bagi yang ingin memberikan persepuluhan via transfer, dapat mengirimkannya pada nomor rekening yang tertera di layar ini. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, pengumuman yang terakhir. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi saudara adalah sahabat baru kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya di tempat duduk saja. Nanti para hamba-hamba Tuhan akan mendaftar saudara-saudara. Oh haleluya, haleluya. Ternyata semua kita adalah umat Tuhan yang selalu setia terus untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami siap Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau penolong yang setia Tuhan. Di setiap
kami memasuki minggu terakhir di dalam bulan Januari 2025. Sudah kami jalanin hampir 1 bulan. Semua adalah pertolongan Tuhan. Mari Aba Bapa, bawa kami untuk dengan peka menerima firman-Mu, suara-Mu, menangkap isi hati-Mu. Kami mau terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Melalui firman-Mu kami melekat semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berbicara ya Aba Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan sama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus, kita berkati. Luar biasa tim musik 3 kali loh ya. Hari ini kalau saya lihat ya, yang menari itu loh, itu bakar berapa kalori itu ya. Luar biasa itu ya. Setelah yang menari ya, berarti yang sebelah kanan sana itu apa namanya ya? Choir. Itu juga luar biasa loh ya. Kalorinya juga banyak tuh ya kan. Ya sehat. Sudah itu masuk lagi ke yang banyak kalau yang nyanyi gitu ya, nyanyi. Sudah itu yang tiup saksofon tuh, ya kan? Yang main drum, wah itu kenceng gitu ya kan? Nah, lalu main gitar, main piano. Tapi saya lihat badan paling langsing kok yang main piano ya. Kalorinya gak baik. Yang nari tadi pagi itu wah. Bercanda ya. Nanti kita foto ya. Wah, harus minta foto ini, keren-keren semua pemujinya. Saya jadi pingin nih kalau saya ada ibadah sahabat doa komunitas, saya mau pinjam pemusiknya nih ya. Minta bermain di sahabat doa. Siap ya, yang mimpin pujian ya. Nah, oke. Saya senang sekali ada di sini di Imlek. Semoga tahun depan di dekat Imlek saya diundang karena saya dapat kue keranjang tadi. Saya dikasih 2 kue keranjang. Jangan lupa bawa. Saya titip di ruang gembala. Ya, bersyukur bahwa dalam suasana ini di menutup bulan Januari saya diberikan satu tema begini. Temanya jangan takut menyerahkan hidup pada Tuhan. Nah, hari ini saya berbeda. Khotbah di ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 beda. Dan itu berseri, bersambung semua. Di ibadah 1 saya bicara tentang mengapa sih orang itu takut menyerahkan hidup kepada Tuhan. Apa masalahnya? Dengan 3 pertanyaan tadi di ibadah 1, yaitu kenapa saudara merasa takut untuk serahkan hidup seluruhnya pada Tuhan. Yang kedua, diklik yang kedua, kenapa sih ketakutan itu muncul, karena apa? Biasanya muncul karena apa? Yang ketiga, apa tantangan dalam menyerahkan hidup kepada Tuhan? Nah, dan itu sudah kita bahas bahwa kita harus melepaskan kendali sepenuhnya pada Tuhan. Ya, kita harus mempercayakan kepada Tuhan. Lalu di kebaktian kedua, saya membahas mengapa kita harus menyerahkan diri pada Tuhan. Boleh diklik? Iya, mengapa kita harus menyerahkan hidup pada Tuhan? Ini di kebaktian 2 tadi. Kalau yang ibadah 1, mengapa kita takut menyerahkan diri. Nah, kalau ini mengapa kita harus menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Nah, ibadah ketiga kita membahas berkat menyerahkan hidup kepada Tuhan. Boleh diklik. Nah, kalau orang menyerahkan hidup pada Tuhan, berkat Tuhan menyertainya. Amin. Siap diberkati? Amin. Nah, mari kita lihat apa berkat yang menyertai orang yang mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup seluruhnya pada Tuhan. Ya, yang pertama, dia akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya hari Jumat kemarin bertemu dengan satu orang yang udah pernah di penjara 6 tahun lalu. Dia bilang waktu dia dibawa ke Cipinang itu lewat pintu pertama itu baru mulai merasa ngeri-ngerinya ketika divonis di penjara, dan ketika dia dibawa ke Cipinang ya masih bisa agak tenang. Tapi ketika dia masuk ke pintu pertama ditutup, pintunya masih kong, bunyi pang gitu kan. Waduh, dia agak kaget. Masuk lewatin yang pintu kedua ditutup lagi pintunya, perang gitu, kaget. Lewatin yang pintu ketiga, perang, dia kaget. Dia baru merasa balik-balik lihat, saya udah gak bisa keluar nih. Dia baru merasakan itu. Wah, nah, sudah itu apa yang terjadi ketika malam tidur? Wah, itu deh, sesak nafas sampai teriak, tolong, penjaga, panggilin dokter, panggil saya jantung. Penjaga cuma senyum, Pak,
Bapak bukan jantung. Biasa Pak yang masuk sini butuh waktu 14 hari baru bisa mengadaptasi. Waduh, dia bilang itu bantal tidur baring itu sampai panas loh bantal. Itu panas gitu, mikirin gitu kan. Terus akhirnya serangan panik lagi. Panggil dokter. Penjaga bilang, ini bapak ini udah Pak, biasa gitu ya. Bapak bukan jantung. Iya saya jantung. Kalau bapak jantung dari mana bapak tahu bapak jantung? Udah pingsan duluan Pak. Udah nggak bisa apa-apa kalau jantung. Oh gitu ya? Iya, gitu lagi aja Pak. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau orang bisa menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia punya damai sejahtera. Apa yang terjadi? Bapak ini di penjara berkata, ternyata setelah saya diam, saya pikirkan, persoalan saya adalah saya mulai kesel, saya marah kepada orang yang memfitnah saya, memenjarakan saya. Saya nggak bisa mengampuni. Saya marah sekali. Nah ketika malam itu, dan yang membuat saya serangan panik juga yang kedua ada anak saya yang nomor 3, yang waktu itu baru umur 8 tahun. Saya dapat kabar dari rumah, dia tergeletak, dia nangis sampai pingsan. Dia cuma bilang, aku mau papa, bawa pulang papa, saya mau papa, saya mau papa. Saya masuk penjara. Yang paling berat adalah ketika saya dengar anak saya yang ketiga menangis sampai pingsan dan bangun, dia masih di lantai, dia cuma ngomong dalam keadaan lemas karena tenaga, kembalikan papa, saya mau papa. Bayangkan Pak Pendeta, beratnya pergumulan. Lalu saya membaca Alkitab. Nah, saya membaca Filipi pasal 4 ayat 7 bahwa janganlah kamu khawatir, damai sejahtera Allah. Di sini saya tahu satu hal, saya tidak akan pernah bisa melawan panic attack, melawan keadaan itu dengan kekuatan sendiri. Ayat ini berbicara apa? Bagi dia ya, di penjara di depan ini, dia bilang, damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu hanya kasih karunia Tuhan. Itu dari Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bayangin, berapa tahun lagi baru keluar penjara, di penjara nggak bisa apa-apa dengan anak begitu. Siapa bisa damai? Siapa bisa tenang? Yang bisa tenang hanya orang yang ketika Tuhan kasih memberikan kasih karunia kepada dia. Amin. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita serahkan hidup kita ya sama Tuhan ya, kekhawatiran kita itu akan diganti damai sejahtera, dan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Saya kasih satu contoh lagi ya. Kita lihat gambar ini. Boleh diklik? Ini adalah Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini adalah orang Belanda yang di dalam kehidupannya dia mengalami masa Nazi. Nazi kita tahu ya, bagaimana punya kamp konsentrasi yang orang Yahudi dibantai habis. Nah, Corrie ten Boom ini, saya panggil Corrie aja ya, biar cepat. Corrie ini dia seorang Belanda yang pada saat dia hidup di Perang Dunia Kedua itu, dia menyaksikan bagaimana orang-orang Yahudi dibantai, dan dia coba berbuat sesuatu. Dia bawa orang Yahudi, dia sembunyikan dalam rumahnya, dia selamatkan mereka dari kejaran polisi, dari penangkapan polisi Nazi. Nah, tapi gara-gara yang dia lakukan itu, sembunyikan di rumahnya, ketahuan sama pemerintahan Nazi, Hitler, dan dia seluruh keluarganya digerebek, ditangkap. Wah, disitulah mulai seremnya kehidupannya. Dia dan Betsy, saudaranya, dibawa ke kamp konsentrasi. Semua yang namanya dibawa ke kamp konsentrasi, semua udah tahu kok nggak bakal pulang hidup, pasti mati. Apa yang terjadi ketika dikirim ke kamp konsentrasi namanya Ravensbrück, kamp konsentrasinya? Itu tempat yang dimana udah kayak dibilang udah kayak neraka dah. Penderitaan, jeritan, tangisan, kelaparan, kekejaman. Itu yang di dalam narapidana dikencingin, dipukul, ya, kita sampai namanya tikus lewat, itu makanan berharga. Ngeri sekali. Dan kekejamannya nggak terbayangkan. Dalam kengerian itu yang luar biasa, Corrie dan Betsy, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka baca Alkitab, mereka kelilingin tahanan demi tahanan. Mereka ada kesempatan ketemu tahanan, mereka ceritakan tentang Yesus bagaimana. Mereka minta izin berdoa untuk orang-orang yang ada.
Padahal mereka sedang mengalami satu kondisi yang namanya apa? Nggak jelas mereka akan hidup atau mati. Tapi mereka datangin tahanan, mereka nyanyikan lagu, mereka doakan, mereka hibur, mereka kuatkan. Mereka sendiri pasti hidup nggak? Belum pasti. Pasti keluar, nggak ada kepastian. Disitulah Kori yang namanya mempraktekkan, mengalami dan merasakan kasih karunia Tuhan. Yaitu apa? Damai sejahtera yang melampaui akal yang dijanjikan Filipi pasal 4. So bagaimana mungkin seorang di penjara menghibur orang lain? Perempuan lagi, melihat kekejaman, penyiksaan. Tapi salah satu momen yang luar biasa yang pernah terceritakan ketika Betsy ya, dalam kondisi tubuh yang lemah, itu dia terus bersyukur kepada Tuhan, bahkan untuk, ini lucu, kutu-kutu di tempat tidur mereka itu, waduh, yang namanya kutu, kasur itu, kancang itu udah nggak kebayang deh, joroknya, kotornya. Tapi awalnya Kori lihat Betsy bersyukur dalam doa, bisa bersyukur, Tuhan bersyukur untuk kutu-kutu yang ada di pernah dengar doa begitu? Bersyukur untuk kutu-kutu. Kori nggak paham, tapi kemudian Kori menyadari bahwa para penjaga nasi, tahu nggak? Justru para penjaga-penjaga tahu, oh, ini ruangan yang ini paling banyak kutu. Jadi mereka nggak mau lewat, mereka mau siksa tahanan di situ. Kenapa? Udah ada kutunya. Oh, Kori baru sadar Tuhan itu bekerja itu dengan segala cara yang kita nggak pernah sadar. Saudara, ketika Kori yang bingung awalnya kenapa Betsy bisa bersyukur untuk kutu-kutu di barak mereka, tapi kemudian Kori menyadari bahwa karena kutu-kutu itulah para penjaga-penjaga di penjara itu tidak datang ke kamar mereka, dan mereka bisa bebas berdoa, bisa bebas baca kitab tanpa ada gangguan. Oh, tahanan lain nggak bisa berdoa, pukul, ditempel, Alkitab disobek, dicabut, enggak. Saudara, ketika melihat kehidupan Betsy yang akhirnya meninggal, Betsy meninggal, ini kakak adiknya, Betsy meninggal. Nah, Kori ini terus hidup, melanjutkan hidup dan terus semangat, dan akhirnya dia keluar dari konsentrasi. Dia keluar, satu-satunya yang selamat dari konsentrasi itu. Kita tahu berapa, 6 juta orang Yahudi mati loh di situ. Nah, Kori hidup, dan waktu dia hidup yang luar biasa, dia melepaskan pengampunan, dia memberikan pesan tentang damai sejahtera Tuhan. Suatu hari dia pernah berkhotbah, habis khotbah dia turun, datang satu orangnya dengar khotbahnya dia, kesaksiannya dia, bukan kesaksian, datang, bilang gini, saya ada penjaga-penjara yang pernah menyiksa Anda, ngampunin nggak? Habis kesaksian bilang pengampunan, bilang ini, turun di bawah, nggak taunya ada satu laki yang dilihat, dia udah kenal nih, orang itu kenal, ini yang nyiksa saya, tahu? Dia peluk itu pria, dan dia berkata apa? Saya mengampuni. Saudara, kisah Kori ini membuat saya merenung gini, damai sejahtera Tuhan itu tidak tergantung situasi. Katakan amin. Nah, tergantung situasi, tetapi tergantung pada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan hadir dalam hidup kita, damai sejahtera ada. Tapi kalau Tuhan tidak hadir, sekalipun saudara beli mobil baru BYD, tetap ada damai sejahtera. Nah, kan begitu kan ya? Sudah ada yang pesan BYD? Belum ya? Saudara, damai sejahtera yang dimana Kori dapatkan, saya melihat ada sebuah damai sejahtera yang sulit dipercaya oleh dunia. Mengapa? Saya lihat dia hanya sepenuhnya bersyukur, berdoa, baca Alkitab di penjara yang ada, mengampuni musuh, dan dia berkata, saya ada persoalan, saya ada damai sejahtera. Nah, lewat kehidupan Kori inilah saya melihat bahwa kenapa Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita. Jangan takut serahkan hidup pada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia pasti mengalami berkat Tuhan. Amin. Nah, apa berkat menyerahkan hidup pada Tuhan? Yang pertama tadi, yaitu berkat damai sejahtera yang melampaui akal. Yuk katakan sama-sama, berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang kedua, saya ajak kita baca, lihat slide ini dulu. Sekali lagi ya, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kekhawatiran kita akan diganti dengan damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus menyerahkan hidup pada Tuhan? Ya, yaitu berkat yang menyertai penyerahan hidup, yaitu
kita akan mengalami hidup yang bermakna dan berbuah. Saudara, orang yang menyerahkan hidup pada Tuhan sepenuhnya, dia akan alami berkat ini. Saudara mau hidup yang bermakna? Amin. Mau mengalami hidup yang berbuah? Mau. Iya. Hari-hari ini banyak pohon yang gak berbuah, termasuk pohon angpau. Saya baru tahu ada pohon menghasilkan angpau. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, tolong diklik. Mari kita baca 1 dan 3. Akulah anggur dan kamulah nabi-nabinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalamnya, dia berbuah banyak, sebab menurut aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bahwa firman Tuhan katakan ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tolong diklik. Iya. Saudara, kita seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Saudara bilang, gimana sih caranya saya nempel sama Tuhan, terhubung dengan Tuhan, nempel sama Tuhan? Salah satu saya temukan ketika saya firman Tuhan ini adalah belajar berserah sama Tuhan. So, berkat bagi orang yang berserah sepenuhnya pada Tuhan, dia akan nempel melekat pada pokok anggur. Di dalam Tuhan, kalau kita dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Tapi gimana dalam Tuhan? Berserah. Berserah. Saya paling bingung kalau nolong anak saya yang ketika lihat kecoa. Kita bantunya gampang kayak orang dewasa. Dia paniknya teriaknya kayak rumah kebakaran. Dia lari. Tenang, papa datang. Lu diem aja di situ, saya datang. Dia lari duluan. Makin lari, namanya dia lari. Saya mau tanya, kecoa itu pernah diem nggak nunggu kita lari? Nggak ada. Kecoa dengar suara, dengar hentakan ini, kecoa juga lari. Pertanyaan saya, kecoa tahu arah nggak? Dia nggak tahu. Kecoa tahu nggak kamu takut sama dia? Nggak tahu. Ketika dia lari, kecoanya lari ke dia malah. Kejut, tambah panik lagi. Saya bilang lu diem. Jadi akhirnya dia lari, kecoa lari nabrak dia. Jadi tambah kaget, tambah lari. Saya juga lari nangkap dia. Jadi panik semuanya, heboh semuanya. Pak, gampang kok. Saya suruh dia ke lapas, saya datang, saya mau gendong dia. Lu naik aja, paling kecoa di bawah kan? Udah dalam sini, beres. Kadang Tuhan tuh mau gendong kita. Tuhan tuh mau angkat kita, pegang kita. Kita tuh panik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya melihat tentang pokok anggur ini, saudara ingat nggak? Paulus yang dia dalam kehidupannya seorang penjahat, seorang pembunuh, tetapi hidupnya itu begitu luar biasa berbuah bagi banyak orang. Kenapa? Paulus itu hidup berserah sama Tuhan. Berserah. Gini, salah satu contoh yang luar biasa dari hidupnya yang berserah ya, sehingga dia berdampak luar biasa. Saudara, hidup Paulus ini adalah hidup yang benar-benar nempel sama Tuhan. Waktu sebelum dia bertemu Tuhan Yesus, Paulus itu bernama Saulus. Kita tahu, dia seorang yang menganiaya jemaat, memenjarakan jemaat. Dia merasa dirinya benar, dia merasa dia penguasa hukum Taurat, dia udah jalan hukum Taurat, dan hidupnya itu sebenarnya jauh dari hubungan dengan Tuhan yang sejati. Enggak, dia cuma yakin dia kudus, dia suci. Nah, suatu hari Paulus kan berubah. Kapan? Ketika perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus menjumpai dia. Tercatat di Kisah Rasul pasal 9. Nah, dalam pertemuan itu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Paulus, dan hidup Paulus langsung hari itu diubahkan total. Saudara, setelah pertobatan itu, Paulus cuma punya satu tekad. Dia melekat erat kepada Tuhan. Dia seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Dia mulai belajar memberitakan Injil, mengajar, melayani Tuhan kemanapun dia pergi. Tapi Paulus ada tantangan nggak? Ada. Di penjara, dianiaya, hampir mati, kelaparan, kedinginan, terombang ambing. Dia yang dulu aniaya orang, dia dianiaya. Dulu dia ngancam nyawa orang, sekarang dia nyawanya terancam. Bayangkan, Paulus gimana bisa menghadapi semuanya? Tapi saudara tahu, orang yang paling banyak mengalami aniaya ini justru paling banyak menghasilkan buah. Saya mau tanya, siapa rasul yang paling banyak membuka gereja? Paulus. Siapa rasul yang paling banyak aniaya? Ya dia. Jadi saudara yang terkasih Tuhan, Paulus itu penuh dengan buah rohani. Melalui pelayanannya banyak orang bertobat, banyak orang kenal Yesus. Dia buka Korintus, Galatia, Efesus,
Filipi, banyak gereja dibuka. Bahkan hari ini di Perjanjian Baru 2/3 bagian, 3/4 bagian itu tulisan Paulus. Nasihatnya dari hidup siapa? Hidup seorang yang melekat, nempel, berserah penuh pada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan. Gini, coba renungkan hidup Paulus kalau dikaitkan dengan Yohanes pasal 15 ayat 5. Paulus ini orang yang benar-benar bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Dia cuma mengandalkan kuasa Tuhan. Dia bilang gini, saya tidak memberitakan Injil Tuhan dengan kemampuan kekuatan manusia. Saya tidak datang memberitakan Injil dan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan Tuhan. Itu satu. Kedua, dia pernah mengatakan bahwa dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi nyata. Dua, betul ya? Dan ketika dia juga ngomong, bagiku hidup itu Kristus, mati itu keuntungan. Saya mau tanya, kalau orang nggak dikasih kekuatan mata, mana bisa ngomong begitu? Betul kan? Dia sampaikan begitu. Ketika saya melihat kehidupan Paulus, itu benar-benar satu kehidupan yang bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, tetapi Paulus sangat sadar di luar Tuhan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, tetapi di dalam Yesus, hidupnya dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini, maukah kita mengalami hidup yang berdampak, hidup yang berbuah? Kalau mau, jawabannya adalah kita harus hidup sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Karena orang yang menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan, dia akan berbuah. Nah, hari ini kita semua dipanggil untuk memberikan hidup yang bermakna. Dan itu kita harus lengket, amatan, nempel. Gimana caranya? Tinggal dalam firman, tinggal di dalam ketaatan, lakukan doa, lakukan semua hal yang membawa kita nempel sama Tuhan. Saya kasih contoh. Saya membangun pelayanan yang namanya komunitas sahabat doa. Dan di komunitas itu saya mengajak mereka melakukan 7 hal dalam 1 hari. 7 hal dalam 1 hari. Dan saya tidak sebut itu program. Program udah biasa, udah banyak. Saya sebut itu apa? Saya sebut itu ada kegerakan. Kalau program udah biasa lah, program bikin program. Saya bilang ini kegerakan apa? Saya sebut kegerakan ini adalah membangun sejarah iman keluarga. Apa itu membangun sejarah iman keluarga? Yaitu satu caranya, setiap pagi jam 5 sampai jam 6 berdoa sama-sama di Zoom. Itu kurang lebih 100 orang dari seluruh Indonesia. Ada beberapa dari luar negeri. Saya pimpin mereka. Kalau saya khotbah di Senin, Selasa, sama Kamis, sama Sabtu itu saya khotbah. Rabu orang lain, Jumat orang lain. Jumat itu semua hamba Tuhan dari Kalimantan, Palangkaraya yang khotbah. Saya serahkan ke mereka untuk mimpin. Hari Rabu saya serahkan. Nah, itu sejarah yang pertama saya mau bangun di tengah kehidupan mereka. Saya bilang, ingat loh, yang ikut saya doa ini di atas umur 60-an semua. Di sini yang di atas umur 60, ya Pak? Nah, biasanya tidur udah gak banyak kan? Bangun pagi kan? Nah, ikut doa kan begitu. Nah, mereka ikut. Saya bilang, yuk bangun ini. Kedua, setelah selesai Zoom sama-sama jam 6, saya akan memberikan mereka alat penginjilan. Karena hidup kita kan harus menginjili kan? Alat penginjilannya apa? Saya bikin video renungan singkat. Sayang saya nggak titipin ya. Video renungan singkat. Ya, ini sambil khotbah bisa saya kirimin ke Marcel. Ditampilkan ya. Nah, video renungannya nanti dikasih contoh ya. Bapak-bapak, semua Marcel ya. Titip ya. Nah, video renungan ini saya sebut apa? Ujung dunia di ujung jari. Yuk sama-sama katakan ujung bumi di ujung jari. Saudara percaya nggak ujung bumi ujung jari? Saudara, Yesus tidak akan datang kalau kita tidak memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, ya. Dimana kalau kita memberitakan sampai ke ujung bumi, itu janji Tuhan. Saya udah kirim ke Marcel ya, tolong ya. Nah, ini multitaskingnya begitu. Nah, saya bilang beritakan Injil. Dan zaman sekarang beritakan Injil, ingat, bukan lagi seperti yang dulu. Manfaatkan media sosial, manfaatkan WA, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Telegram. Pakai semuanya. Karena apa? Sekarang udah online. Bukan lagi model kirim misionaris ke satu daerah, belajar bahasa daerah itu lama, butuh biaya, makan waktu. Sekarang saya mau tanya, semua punya handphone nggak di sini? Bahkan lebih dari 1 handphone, betul nggak? Iya. Banyak orang stop. Karena itu pakai. Nah, jadi saya bikin videonya. Kalau videonya udah dikirim, multimedia udah oke, kasih jempol, bisa langsung diputar, nggak apa-apa. Saya langsung bisa berhenti ngomong, langsung diserahkan, nggak apa-apa. Nah, saudara lihat, saya bilang lakukan ini. Yang ketiga apa? Saya ngajar mereka supaya tujuan saya dari 7 hal yang dikerjakan itu adalah
melekat sama Tuhan, terhubung sama Tuhan, nempel sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Itu selalu saya katakan di komunitas ini. Yang ketiga apa? Selesai saya khotbah, semua bahan khotbah saya PowerPoint begini, saya kirimin ke satu orang. Orang itu akan keluarkan satu lembar per satu lembar, nggak semua langsung. Nah, setiap 1 jam dikirimin per lembar. Supaya apa? Ingat firman Tuhan pagi jam 5 tadi. Itu dari pagi sampai malam, khotbah itu dikirimin satu lembar. Dan untuk pendeta-pendeta yang ikut, saya bilang silakan pakai bahan khotbah ini di khotbah di gereja saudara. Saya bagikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kami membangun rumah doa. Jadi ada 24 kota rumah doa yang sudah saya bangun. Di Bogor, paling jauh Nabire di timur, paling barat di Pakpak Barat, perbatasan Sumatera dan Aceh. Itu ada komunitas yang saya bina. Dan mereka berdoa. Berdoa untuk apa? Pokok doa dan saya bimbing. Tadi udah keberapa? 4 ya? Sekarang 5. Yang kelima apa? Yang kelima adalah saya ajak mereka doa Bapa kami setiap 3 jam. Dan doa Bapa kami sudah muncul kesaksian demi kesaksian. Salah satu adalah satu bapak yang awalnya nggak percaya, aduh doa Bapa kami setiap 3 jam. Saya bilang sekali lagi, jangan jadikan mantra. Ini bukan ritual, tetapi ini cuma salah. Kamu boleh ganti dengan doa lain. Tetapi kenapa saya doa Bapa kami? Karena saya tahu bahwa ini adalah doa yang diajarkan Yesus, doa yang paling sempurna di dunia. Kan gitu kan? Suatu hari bapak ini di Bali kemarin, anaknya 3 di Bali, dia sama anaknya pergi ke Semingnya dari Canggu. Waktu dari Canggu pergi ke Semingnya, makan, habis makan mereka pulang ke Canggu. Di perjalanan, oh, mana? Saya pikir ada pengajian masuk. Waktu pulang itu cuma butuh paling lama 45 menit pulang ke Canggu. Oh, anaknya tinggal di Bali kok 3-3-nya. Hari itu mereka pulang dan hujan mulai turun, gelap. Apa yang terjadi? 2 jam nggak sampai rumah di Bali. Dalam kondisi 2 jam nggak sampai rumah, mereka udah panik. Tiba-tiba sudah itu di lampu merah, mereka berhenti. Ada motor datang nabrak, jatuh di depan mereka. Nah loh, sudah semua kayak kehilangan arah. Rumah bukanlah tempat, melainkan perasaan bersama keluarga. Boleh besarkan? Banyak orang berpikir bahwa rumah adalah bangunan tempat tinggal. Tetapi sebenarnya rumah adalah tempat di mana hati merasa tenang, dicintai, dan diterima. Nggak bisa dibesarkan ya? Rumah adalah perasaan yang tercipta ketika kita bersama keluarga yang saling mengasihi, mendukung, dan memahami satu sama lain. Ketika kita bersama keluarga, meskipun sederhana dan jauh dari kemewahan, hati kita tetap merasa kaya oleh kehangatan cinta dan perhatian. Sebaliknya, tempat paling indah sekalipun akan terasa hampa tanpa kehadiran keluarga yang mencintai dengan tulus. Mari kita ciptakan perasaan rumah dimanapun kita berada dengan menunjukkan kasih, kesabaran, dan pengertian. Rumah bukan sekedar tempat fisik, tetapi kehadiran kasih yang tak terbatas dalam keluarga yang saling menerima dan mendukung. Kolose 3 ayat 14 berkata, tetapi yang terutama kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Oke. Nah itulah, setiap hari saya bikin satu video ini, ya, dan saya kirimkan ke mereka semua. Supaya apa? Ini menjadi alat penginjilan di tangan. Karena setiap renungan di dalamnya saya selipkan satu ayat. Saudara, daripada kita kirim, ya, agar tiba-tiba misterius muncul di laut di dekat pik, ngapain jadi berita begitu pagi-pagi? Kita nggak untung juga. Begitu kan ya? Mesti kirim begini aja. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi berkat ya kan. Nah itu saya lakukan. Doa Bapak kami. Saudara, balik ke tadi cerita, ada yang jatuh di depan mobilnya. Sudah itu handphone mereka, yang satu buka Google Maps, satu buka Waze, tiba-tiba hilang jaringan. Bali loh Bapak Ibu. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Dan apa yang terjadi? Bapak itu yang ada komunitas saya, dia ingat satu hal. Enak, kita doa, dia bilang. Coba pas lampu hijau majin mobil berhenti di pinggir, jangan jalan dulu, dia bilang, kita doa. Setelah doa, jaringan internet muncul. Dua handphone, padahal providernya beda loh, dua bisa hilang. Ibu yang jatuh tadi nggak menuntut apapun juga, pergi. Ketika muncul internet, langsung masukin Waze, lihat rumahnya. Ternyata rumahnya cuma tinggal jarak 10 menit lagi nyampai. Yang tadinya bingung. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya kami lakukan, yaitu kami baca Alkitab. Nah, hari ini kami baca Bilangan pasal 25. Setiap hari komunitas kami baca suatu pasal. Dan kalau saya khotbah besoknya, saya akan khotbahkan itu.
Saya akan khotbahkan pasal itu. Saya akan gali jadi pemuridan juga. Nah, malam jam 7 kami ketemu di Zoom lagi sama-sama. 7 hal kami kerjakan. Kenapa saya lakukan? Saya sebut tujuan lakukan ini supaya mereka tuh nempel sama Tuhan, lengket sama Tuhan. Dan saya nggak sebut program, saya sebut membangun sejarah iman keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, ketika seseorang sudah di peti mati, saya sering dengar kok anaknya, cucunya berdiri ngomong, kangen, kami sedih Bapak udah meninggalkan kami. Rupanya kalau bangun pagi pasti kita kerasa banget. Rumah itu wangi kopi. Dia suka rebus kopi, wanginya sampai kopi. Itu yang diingat yang satu. Terus kalau udah minum kopi, Oba pergi jalan keluar 1 jam. Setelah jalan, tahu banget pasti dia ke pasar. Opa itu kalau pagi senangnya makan pepaya sama alpukat. Gitu. Salah nggak? Nggak salah. Tapi apa hanya itu yang diingat? Terus dia bilang, kalau siang ya Opa walaupun laki-laki udah begini, beda loh. Opa itu suka drakor, dia nonton drama Korea. Terus sore Opa begini gaul loh, punya komunitas ngumpul. Terus kalau malam kita bisa ganggu, jam 8 pasti dia tidur, jam 5 dia udah makan malam. Kita nawarin apapun dia nggak mau. Saya dengerin di rumah duka. Saya dengerin ayah cerita, cuma itu aja. Bapak Ibu, kalau hanya anak kita bercerita tentang itu warisan kita kepada mereka, saya bilang sayang sekali. Saudara, saya nggak mendengar seorang anak yang ketika orang tuanya di peti mati di rumah itu dia berkata, setiap kali saya bangun saya lewat kamar mama saya, karena kamarnya nggak begitu terkunci, kebuka ke pagi-pagi karena AC dimatiin, dia kedinginan, dia mau keluarkan hawa AC. Tapi saya selalu lihat dia berdoa. Ketika saya mau menuju ke kamar mandi, sudah lama saya lihat selesai berdoa dia baca Alkitab. Itulah kesan yang saya dapat sebagai anak. Bukannya itu, saya tahu, orang tua kami, kadang kami di mall, di restoran lagi makan, kalau udah jam 9, jam 12, dia bilang berhenti sebentar, kita doa Bapak kami yuk. Kita pernah ke Bali bawa mobil sama-sama, sepanjang perjalanan itu setiap 3 jam kita diajak doa Bapak kami kalau di jamnya. Saya mau tanya, betapa indah hal itu. Amin. Ada nggak anak-anak indah hal itu? Bisa anak kita berkata, saya tahu kehidupan kerohanian papa saya tahu kehidupan kerohanian pasangan saya tahu kehidupan kerohanian orang tua saya, ketika kita tidak ada. Kenapa saya pakai contoh ini? Karena dalam Januari saya mimpin 3 kematian di rumah duka. Saya tidak dengar. Maka kenapa di komunitas saya mau bangun demikian? Karena saya percaya ketika kita bangun hidup yang demikian, 7 pilar itu sejarah iman. Karena bagi saya sebut sejarah iman, karena kita tinggalkan itu untuk generasi yang akan datang. Amin. Tinggalkan itu. Dan kalau kita melakukan itu, kita akan belajar yang namanya hidup berserah sama Tuhan. Amin. Hidup berserah sama Tuhan. Nah, mari kita lihat. Kembali ke slide. Tadi yang pertama, berkat dari orang yang hidup berserah sama Tuhan adalah yang mengalami damai sejahtera melampaui akal. Yang kedua, hidupnya akan bermakna dan berbuah. Seperti Paulus. Dia berserah tuh, mau mati-mati. Dia terlihat ngomong, bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Karena itu gak heran, berbuah luar biasa jemaat-jemaat dilayani. Paulus itu adalah orang yang hidupnya udah selesai. Dia nuntut kok ke Roma, mau mati, sekalipun mati aku siap mati di Roma. Gak takut mati. Kenapa? Tuhan semua. Yang ketiga, berkat bagi orang hidup berserah sama Tuhan adalah berkat hidup yang kekal, jaminan hidup yang kekal. Yohanes 3:16, mari kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh kita lihat next slide. Saudara, Billy Graham, kita tahu seorang penginjil besar yang fokus selalu beritakan tentang hidup kekal, hidup kekal. Saudara, ketika dalam pelayanan Billy Graham sebagai seorang penginjil yang terbesar di abad ke-20, saudara, kehidupannya sangat memberi inspirasi kepada banyak orang. Sepanjang hidupnya Billy Graham, saudara, Billy Graham menyerahkan diri sepenuhnya untuk beritakan Injil. Dan dia sudah beritakan Injil kira-kira ya berapa juta orang ya, dalam hitungannya ada. Saya pikir sudah hampir 100 juta orang. Dan pesannya jelas bahwa kasih Allah melalui Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Nah, salah satu momen yang paling menyentuh di satu kebaktian
Saya punya bukunya, namanya, judul bukunya Just As I Am. 2 seri bukunya. Di situ kita bisa lihat foto keluarganya, pelayan-pelayannya. Tahun 1950-an. Ketika seorang veteran perang, ya, veteran perang Dunia Kedua tentunya, dengar khotbah Billy Graham tentang Yohanes 3:16 tadi. Nah, veteran tersebut, mantan tentara itu, seorang yang sudah kehilangan harapan. Karena apa? Dia trauma perang yang ada. Saudara, bukannya trauma dengan perang yang ada, dia merasa bahwa hidupnya hancur dan dia juga layak di mata Tuhan. Tapi ketika dia mendengar khotbah Billy Graham, dia mendengar jelas pesan tentang kasih Allah yang begitu besar, pengampunan yang Tuhan tawarkan, dan hidup kekal bagi siapa yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Pria itu menyerahkan malam itu seluruh hidupnya kepada Kristus, dan dia mengalami perubahannya total. Oh, Kudus jamah dia di mimbar ketika dia maju, itu ribuan orang maju, dia nangis kayak anak bayi. Dia nangis di hadapan Tuhan, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika dia kembali ke keluarganya, dia minta maaf ke pasangannya, dia minta maaf ke anaknya, dia perbarui hidupnya, dan Tuhan pakai dia menjadi saksi yang luar biasa. Dan melalui kesaksiannya, Billy Graham pakai kemanapun Billy Graham pergi, sering Billy Graham ceritakan. Saudara, pria itu adalah pria yang benar-benar hancur kehidupannya, karena dia merasa perang itu menghancurkan hidupnya, sehingga dia merusak hidupnya sekalian. Dia merasa tanggung. Saudara, Billy Graham sendiri mengatakan begini, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Billy Graham percaya bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ini yang selalu dia beritakan, serahkan hidupmu, serahkan hidup kepada Tuhan. Itu bukan hanya memberi makna hidup kepada kita, tetapi juga membawa kita kepada pengharapan hidup yang kekal bersama Tuhan. Saudara, contohnya, Billy Graham sendiri dipanggil Tuhan di umur yang hampir ke 100 ya. Dia berkata begini, boleh diklik. Dia berkata, dia wartawan kan di sana suka mendesak, suka iseng nanya gitu. Oh, Billy, gimana kalau suatu hari kamu, ketika orang bilang kamu meninggal? Dan Billy Graham bilang ini, ketik suatu hari kalau Anda mendengar bahwa Billy Graham telah meninggal, artinya saya sudah meninggal. Billy Graham kan lagi bicara, kalau saudara mendengar saya sudah meninggal, jangan percaya satu kata pun. Jangan percaya. Kenapa? Karena saya lebih hidup dari sebelumnya. Saya hanya berubah alamat. Saya berada di hadapan Tuhan, masuk ke kekekalan Tuhan. Billy Graham berkata, kematian adalah gerbang persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, hari ini, yuk mari kita coba melihat kehidupan kita. Billy Graham menyerahkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan, sampai mengeluarkan kalimat statement seperti ini, mati enggak, aku bukan mati, aku pindah alamat. Seorang yang hidupnya berserah sama Tuhan sepenuhnya, dia memandang kematian seperti Paulus. Hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Orang yang sepenuhnya menyerahkan hidup pada Tuhan, cara memandang kematian berbeda. Billy Graham memandangnya apa? Pindah alamat. So, mengapa banyak orang takut mati, takut ini? Saudara, karena belum serahkan hidup pada Tuhan. Terakhir, saya mau saksikan sebuah yang saya alami. Tadi kan saya bilang, saya sudah 3 kali ke rumah juga kan. Nah, salah satunya adalah orang yang ikut saya ke Israel. Waktu itu masih sehat-sehat. Anaknya bilang, nggak nyangka ya, mama ya hari ini kena kanker pankreas. Tahun lalu, 2024 bulan Februari, sama suaminya ke Israel bareng saya. Lalu Desember tanggal 5 malam, saya ditelepon. Tapi saya nggak bisa apa-apa karena saya lagi di Johor. Bisa datang nggak? Karena saya ingat Pak Fu yang mau menjadi pembimbing rohani. Kenapa? Dia nangis. Mama saya divonis kanker stadium akhir. Saya bilang, udah sejak kapan? Dia cerita, sudah 2 kali ke rumah sakit Fudan ya. Fudan ini di mana Kuanco kali ya. 2 kali udah pergi berobat, tetap badan semakin lemah. Lalu saya bilang, oke, pulang ke Jakarta, saya langsung ambil waktu, karena ini udah kritis. Ingat ya Bapak Ibu, saya minta nih anak-anak muda genset. Ini ada anak muda, yang anak muda lampai tangan. Anak muda lampai tangan, ayo aku. Ah ya, ingat ya, saya wakilin para orang tua. Orang tua nggak minta apa-apa kok. Saya mau wakil hari orang tua. Kalau orang tua sakit,
hadir. Besok dampingin orang tua. Ya, itu penting loh buat orang tua. Ya, saya lihat kalau orang tua yang sakit, yang menjelang apalagi mau meninggal, ada anak-anak di samping, beda. So bayangin kita besarkan anak, kita didik, kita latih, tapi kita hembuskan nafas terakhir. Ya sibuk di kantor, pulang pun nggak bisa dan nggak ada di samping. Betapa sepinya. Nah, ditambah lagi orang tuanya dia ini ada satu hal, takut mati. Dia baru dibaptis 2 tahun, belum belajar terlalu dalam kekristenan, dan dari muda anaknya udah tahu mama kami ini paling takut yang namanya kematian. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan taruhkan satu hal tentang bergantung dan berserah penuh kepada Tuhan. Saya datang besuk, anaknya ceritakan hal itu. Waduh, ya udah, selesai besuk pulang ke rumah. Dia dari mitra keluarga Kemayoran pulang ke Karawaci. Minggu depan saya tanya kabar, gimana kabar mama? Makin drop Pak Fu. Oke, jangan sungkan kasih tahu saya. Saya bilang, kalau ada hal apa-apa. Iya. Lalu perasaan saya mulai gak enak nih. Terus saya tanya lagi, saturasinya berapa? Ini kondisi bagaimana? Oke, saya datang deh. Langsung jam 8 malam saya datang. Saya lihat, wah. Saya bilang, saya mau pengurapan buat dia, kita doa. Hari Minggu pagi, saya susun kalimat bimbingan. Saya bilang, saudaramu ada semua nggak? Ada. Panggil semua kumpul. Panggil semua kumpul, nyanyi pujian, penyembahan, doa di sekeliling orang tua kamu. Lalu, 1, minta maaf ke orang tuamu kalau salah. 2, bilang kalian sudah relakan. 3, mama jangan pikir apapun, kita semua baik-baik, kita akan ini. Saya bimbingan, kalimat-kalimat yang ada. Mereka kumpul keluarga nyanyi. Saya tetap gak sejahtera. Saya minta tim pendoa 3 orang. Kalian pakai taksi, nanti saya yang bayar. Udah jangan pakai bus, kalian berangkat ke rumah dia. Karena saya ada pelayanan, itu Minggu. Kalian datang, nyanyi di kamar dia. Jangan dimanin, kelilingin, doa sama-sama. Nah, puji Tuhan, waktu berdoa siapa saya datang, orang gerejanya juga ada datang. Nah, terus bersambung. Suatu apa yang terjadi? Terakhir, ada hamba Tuhan datang. Hamba Tuhan ini keluarga juga, kenal dia. Selesai tim doa saya, tim doa gereja nyanyi, tim doa saya lanjut nyanyi. Lalu pendeta itu datang, nyanyi, doa. Terus dia hembuskan nafas. Dia meninggal dalam keadaan dikelilingin doa dan pujian di ruangannya dia. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, ketika di rumah duka, anaknya nangis cuma ngomong gini, Tuhan baik ya. Maaf walaupun orang tua saya meninggal, saya mau begini bukan berarti mensyukuri, enggak. Maksud saya gini loh. Lalu dia berikan ke semua, mama saya itu paling takut mati. Lu bayangin orang menghadapi mati itu sendiri di kamar di mana gitu kan, gini. Tapi Tuhan baik, kenapa? Ketika mama saya hembuskan nafas terakhir, orang gereja di situ, pendok siapa di Pak Fu ada, pendeta ada, dan itu lagi nyanyi pujian penyembahan mengantar pergi. Saudara, kalau kita hidup berserah sama Tuhan, mati pun Tuhan peliharakan dengan cara demikian. Amin. Kalau mati saja Tuhan pelihara demikian, apalagi dalam hidup, nggak mungkin Tuhan biarkan. Karena itu hari ini saya mengajak kita bersama-sama, yuk serahkan hidup kepada Tuhan. Kenapa? Orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia akan mengalami berkat. Apa? Tadi yang pertama, damai sejahtera yang melampaui akal. Yang kedua, yaitu hidup yang bermakna dan berbuah seperti Paulus. Yang ketiga, orang yang berserah pada Tuhan, dia akan mengalami jaminan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Klik satu slide, kita berdiri sama-sama. Klik lagi satu slide, saya ajak kita baca ini. Saudara, menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini. Ketika kita serahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan sedang mengantar kita dari dunia ini sampai untuk kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Itu yang luar biasa. Saudara, kalau selama kita hidup di dunia tidak menyerahkan hidup pada Tuhan, Tuhan tanya ketika ketemu Tuhan, ngapain kamu sama saya? Selama hidup di dunia aja kamu gak mau berserah sama saya, sekarang mau serah bersama saya setelah ketemu saya? Tuhan juga gak mau. Betul gak? Saudara, yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Saya ajak kita naikkan satu pujian. Yuk. Teksnya boleh ditampilkan, lagunya langsung. Teks lagunya langsung aja biar cuma bisa. Silakan.
kita tundukkan kepala, kita sejenak mengambil waktu merenungkan apa yang saudara dapat dalam ibadah ini, suara Tuhan yang Tuhan berikan. Saudara, tema khotbah minggu ini adalah jangan takut menyerahkan hidup pada Tuhan. Karena memang pada kenyataannya banyak orang yang takut yang namanya sepenuhnya ikut Tuhan, sepenuhnya berserah. Saudara, banyak yang mengakui KTP-nya Kristen, identitasnya Kristen, tapi jujur tanya dalam kehidupan dan lihat gaya hidupnya, benar-benarkah berserah pada Tuhan? Hari Rabu malam saya ketemu satu anak Tuhan. Dia berasal dari Batu. Saudara, di daerah Jawa Tengah Batu Malang, dia punya hotel yang paling tinggi di daerah sana. Umur 27 dia sudah punya hotel dengan 7 lantai dan penghasilan yang begitu lancar. Saudara, dan dia juga adalah ketua panitia pembangunan gereja yang saat itu sedang berjalan. Tapi apa yang terjadi? Ketika hotelnya dalam masa pembangunan dan masa proses berjalan, dengan jujur dia berkata dan meneteskan air mata, saya main di wilayah abu-abu. Saya tahu itu salah. Saya sendiri orang gereja, saya panitia pembangunan gereja, tapi saya coba mendapatkan izin segala macam dengan cara abu-abu. Saya bilang, kenapa kamu takut? Percayakan kepada Tuhan. Itulah dosa saya. So ketika dia mulai takut menyerahkan hidup pada Tuhan, ketakutan itu membuat sesuatu yang menghalangi dia untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Akhirnya hotelnya tiba-tiba di luar dugaannya, temannya nusuk dari belakang, dia dituntut ke pengadilan, ormas menduduki hotelnya, bendera dikibarkan, dia tidak bisa masuk hotelnya, dia kehilangan hotelnya. Dia bilang itu harga yang harus dibayar. Saudara, mengapa kita harus menyerahkan hidup pada Tuhan? Karena Tuhan sebenarnya menyediakan berkat bagi kita. Gak usah takut. So, kalau hari ini kita berkata, kenapa saya mengalami damai sejahtera ya? Saya sudah ikut Tuhan. Coba cek, sudahkah sepenuhnya kita berserah sama Tuhan? Kalau kita berkata, kenapa ya dalam hidup saya, kok saya nggak ngalamin hidup yang bermakna, saya nggak berdampak, nggak berbuah? Coba nanya, sungguhkah kita nempel sama Tuhan, melekat dengan Tuhan? Saudara, Tuhan sediakan untuk kita apa? Tuhan bilang, kalau kamu berserah sepenuhnya pada saya, Tuhan kasih kok jaminan berkat itu apa? Saudara akan ngalamin damai sejahtera. Saudara akan ngalamin yang namanya berbuah. Saudara akan ngalamin jaminan hidup kekal. Dan itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup. Yuk, kalau engkau mau berkata, Tuhan, saya mau hidup saya bermakna, saya mau hidup saya berbuah, saya mau hidup saya, Tuhan, memiliki jaminan hidup yang kekal yang daripada Tuhan. Saya mau, Tuhan, damai sejahtera memerintah hati saya. Yuk, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu, naikkan pujian ini. Saat kau, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengan saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengan saat bersyukur, Tuhan berbagi. Saat kau perlu Tuhan tahu apa yang kau perlukan.
rahasia dari berkat ilahi yang tersedia bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami berusaha memegang kendali hidup kami. Kami takut untuk berserah ikut Tuhan dengan membayar harga. Kami takut untuk sungguh-sungguh berserah total. Tuhan, hari ini mari bawa kami untuk cinta mati-matian sama Tuhan. Kami nggak mau lagi kompromi dengan dosa. Kami mau hidup kudus menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami mau memegang dan meraih janji-Mu. Tuhan, firman-Mu hari ini menjanjikan ada berkat di balik hidup yang berserah kepada Tuhan. Kami mau berserah, kami mau alami damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, memelihara hidup kami. Tuhan, kami tahu ketika hidup kami berserah penuh kepadamu, Engkau akan gantikan kekhawatiran dengan damai sejahtera. Kami percaya ketika kami benar-benar hidup berserah kepada Tuhan, kami akan dibuat Tuhan berhasil dan menghasilkan buah yang lebat Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, nempel sama Tuhan, melekat dengan Tuhan, Tuhan nyatakan hidup kekal yang kami miliki sekarang Tuhan akan peliharakan sampai mahkota kehidupan kami terima. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu untuk menerai firman-Mu hari ini. Dan kami mau berkata, inilah kami siap menyerahkan masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, karir kami, kesehatan kami. Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Kyung isinyen Philo Wan Serui. Ya. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oke. Terima kasih buat Pak Pendeta Pu, Tuhan berkati. Terima kasih buat semua teman-teman, karena kita tidak ada ibadah sore, ini ibadah kita yang terakhir. Ada dua pesan tambahan dari saya. Yang pertama, hari Sabtu, bahwa tanggal 1 kita ada donor darah, ya. Bagus, pas itu waktunya. Karena Rabu kita banyak makan babi kan, jadi lemak-lemaknya itu supaya itu. Jadi maksudnya ya ikut jaga kesehatan, saudara-saudara, tidur yang cukup supaya HB-nya tidak naik, ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang belum ikut kelas pemuritan hidup baru SMK, bisa bergabung, nanti di bawah daftar sama Irma, ya. Itu pasti saudara-saudara akan mengalami terobosan, setidak-tidaknya encounter dengan Tuhan, ya. Tuhan memberkati. Oke, itu saja. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Dengan berakhirnya ibadah kami siang ini, berakhirlah semua kegiatan gereja sepanjang hari ini. Tuhan memberkati orang-orang yang telah terlibat dalam pelayanan ini. Kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Tuhan juga memberkati umat-umat-Mu yang hadir siang ini dengan berbagai macam pergumulan kehidupan mereka.
Jika ada yang sakit, sembuhkan kami. Jika ada yang lemah, kuatkan kami. Jika ada yang putus asa, Tuhan beri semangat dan pengharapan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Orang-orang bekerja, diberkati Tuhan pekerjaanmu. Orang-orang dagang, diberkati Tuhan daganganmu. Orang-orang usaha bisnis, diberkati Tuhan usaha bisnismu. Apapun profesimu yang berkenan di hadapan Allah, biarlah Allah menjadi sumber berkat-Mu. Jika ada di antara kami yang sudah lama berdoa, Tuhan belum dijawab doanya, jawablah Tuhan, supaya tidak menjadi lemah iman kami. Pulihkan segala sesuatu, pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami. Indonesia akan makin hari makin baik. Karena itu berkati semua pejabat, semua menteri, presiden dan wakil presiden, supaya segala sesuatu lewat mereka bisa mengalami kemajuan. Satu yang kami percaya, kasih karunia Tuhan tetap ada pada kami. Aku berdoa buat seluruh umat-umat-Mu pada masa-masa mungkin beberapa hari liburan ke depan, atau ada yang pulang kampung. Jagai dimanapun kami berada, sampai kami bisa berkumpul kembali. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat tangan kami yang terangkat, tangan penuh penyerahan diri secara total kepadamu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk memberkati kami masing-masing. Saudara-saudara, pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.